Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Yenti. Jadi apa selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah agar organisasi-organisasi yang mengkaitkan dengan agama maupun menjual kesedihan untuk mengumpulkan dana, apa yang harus dilakukan agar jangan terjadi penyelewengan dalam praktek? Ya, satu tadi adalah kontrol ya. Kontrol oleh siapa? Kontrol oleh ya lembaga-lembaga, misalnya mekanisme kontrol dari YLKI harus jalan juga. Tapi yang penting adalah gini, tadi saya minta maaf ya. Bapak, saya berpikir memang trial by the press itu tidak bagus. Tetapi tidak boleh juga kita mengabaikan sama sekali pers. Kita kan taunya dari pers. Dan kemudian ditanggapin langsung oleh PPATK. Menurut PPATK memang sekarang bahkan ada 300 rekening yang diblokir. 300 rekening yang diblokir dari hampir 30 perbankan. Bank. Nah, ini kan tidak mungkin PPATK itu. Jadi sebaiknya bagaimana? What should we do? Selanjutnya apa biar ini jangan terulang? Ya, ini kan proses harus jalan. Proses hukum pengawasan jalan. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Dan itu tadi edukasi kepada undang-undang direvisi. Undang-undang aturan 10% itu juga tidak bisa dibuka begitu saja gelondong gitu. Harusnya 10% kalau jumlahnya sekian ke bawah. Kalau triliunan ya jangan. Apalagi ada istilah filantropi itu kan kedermawanan. Harusnya ada volunteer ya. Kok tiba-tiba muncul istilah gaji. Dan gajinya itu yang menentukan siapa. Nah, ini juga harus transparan semua. Karena apa? Kalau gajinya terlalu besar nanti yang volunteer siapa, yang dermawan siapa, siapa juga jadi yang jadi greedy kan. Jadi menggunakan ini kan munculnya kejahatan ekonomi, memunculnya nanti pencucian uang kan dari sini. Jadi Anda setuju kasus sekarang ACT harus diproses hukum sampai tuntas? Kan sudah jalan kan. Ya itu kan bisa aja macet sebentar lagi. Ya kalau sekarang banyak seperti ini ya, seperti ini apa iya macet semua. Lalu PPATK bagaimana? Ada yang ke BNPT sudah bicara juga. Jadi menurut Anda bahwa temuan PPATK merupakan satu bukti petunjuk yang besar adanya penyelewengan? Ya itu tidak mungkin PPATK itu asal-asalan. Kemudian faktanya juga disebutkan, diakui bahwa memang gajinya 250 juta. 250 juta? Ya, ya itu kan ada penerimaan itu apapun lah dari beberapa pun ya kan. Itu terlalu besar. Ya itu gaji saya berapa puluh tahun itu. Ya itu terlalu besar. Apa yang harus dilakukan? Bapak kan YLKI melindungi customer. Apa kekurangan yang harus diperbaiki? Ya memang kalau dalam jangka panjang ya tadi ya reformasi perubahan apa? Perubahan undang-undang nomor apa yang harus dirubah? 9 tadi ya Pak. Terkait tadi ya Pak, satu mekanisme perizinan itu menurut saya perlu disederhanakan menjadi cukup registrasi aja. Kemudian yang kedua lebih ke akuntabilitas dan transparansi dari lembaga. Siapa yang harus ngawasin? Lembaga filantropi. Ya siapa yang harus ngawasin? Jadi gini ya Pak, kalau pengalaman di beberapa negara itu ada institusi yang melakukan rating lembaga filantropi. Dari hasil rating tadi itu masyarakat itu bisa melihat rating mereka itu sebagai acuan di dalam memberikan donasi. Sebagai contoh saya, jadi gini, di dalam rating itu kan salah satu kriteria itu adalah aspek apa saja sih yang harus dilaporkan di dalam keuangan. Itu tadi ya Pak, yang pertama adalah tadi total dana yang dihimpun. Kemudian yang kedua adalah biaya program itu berapa persen. Kemudian fundraising expenses-nya itu berapa persen. Dan fundraising expenses itu harus dijelaskan. Ke siapa dijelaskan? Ke publik, biar masyarakat juga tahu. Yang ngawasin siapa? Ya sebenarnya ini tadi ya, kalau saya simultan, jadi apa dari sisi Kemensos satu, kemudian di internal organisasinya sendiri, apakah sama yang Kemensos ketiga publik. Menurut Bapak terlalu lemah? Ya kalau dari riset yang dilakukan YLKI 2013 tadi, itu ternyata banyak lembaga yang tidak punya izin tapi leluasa melakukan penggalangan dana. Jadi menurut Anda Kemensos kurang bekerja? Ya, saya dari riset itu membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan Kemensos terkait lembaga yang tidak punya izin tapi melakukan Tapi penggunaan kan Kemensos kan kita punya Menteri Sosial yang sangat tegas, sangat galak dan kadang menangis. Gimana itu? Ya artinya ini kan lebih ke institusi bagaimana penguatan pengawasan dari sisi Kemensos tidak hanya
tidak hanya lembaga yang tidak punya izin, tapi juga lembaga yang punya izin itu. YLKI menemukan ada beberapa yang tidak punya izin, benar? Ya tadi terus dilaporkan enggak? Atau didiamkan saja? Jadi selalu hasil riset YLKI itu kita teruskan ke otoritas terkait untuk yaitu ke siapa? Ke Kemensos. Karena kan terus ada tanggapan nggak dari Kemensos? Pernah nggak ditindaklanjutin? Ya kita serahkan ke otoritas yang jadi terkait. Selama ini YLKI tidak mau tahu gitu. Sesudah dilaporkan, ya paling tidak tadi masa bodoh gitu. Yang punya otoritas untuk memfollow up itu kan otoritas terkait gitu. Ya, maksudnya hasil penelitian kalian yang tidak punya izin itu masih beroperasi terus? Karena ini sifatnya ad hoc. Tidak kita risetnya hanya riset yang untuk bencana yang ad hoc, tidak pengumpulan dana yang sifatnya permanen setiap sepanjang waktu. Jadi Anda tidak tahu apakah yang punya izin itu diapain sama pemerintah, tidak tahu? Tidak pernah di-follow up? Tidak sampai sejauh itu. Tidak sampai sejauh itu. Pak Marzuki Ali, beliau mengatakan bahwa dikasih ke Kemensos tapi nggak ada follow up. Apa yang salah dengan sistem kita ini? Yang salah semua lembaga pada korupsi. Siapa? Semua lembaga pada korupsi. Maksudnya dalam kasus ini siapa? Ya, Kemensos juga ada kasus korupsi, di mana-mana korupsi. Kita seolah-olah hanya ini saja yang sebagai kita blow up besar-besaran. Ya. Padahal negeri ini negeri koruptor sudah. Penegakan hukum sudah seperti kelelahan untuk memberantas korupsi ini. Jadi kita hanya bicara bagaimana mengatasi ini, bagaimana ini, tetapi ada yang lebih besar kita lupakan. Ya. Ini kita kadang-kadang tidak adil ya di dalam kita memberikan penilaian. Makanya kasus ini semua orang seolah bicara, semua orang seolah pinter gitu. Ya. Seperti ada kemarin saya dengar di salah satu podcast, dia menceritakan bagaimana melakukan social entrepreneur. Ya nggak bisa dong, menurut agama saja. Ada tahapan, orang yang susah, miskin sekali kasih makan dulu. Biar dia kuat, punya tenaga. Ya. Sudah punya tenaga, baru dididik, baru dilatih untuk bekerja. Ada tahapan. Dan semua filantropi itu ada slot-slot segmennya. Nggak bisa satu filantropi menyalahkan yang lain, seolah dia yang paling hebat. Solusinya gimana Pak? Jadi untuk mengawasi lembaga-lembaga sosial seperti ini yang mengambil dana dari masyarakat, apa solusinya terbaik agar uang itu tidak dikorupsi? Tegakkan aturan perundangan. Kenapa? Tegakkan peraturan perundangan. Yang tidak menegakkan siapa? Yang menegakkan ya harusnya kalau dia ada tugasnya pengawasan. Kan undang-undangnya sudah ada. Di undang-undang disebutkan kalau mempergunakan lebih dari 10%, 5 tahun penjara. Yang tidak melaksanakan tugasnya lembaga mana Pak? Bapak saja yang jawab. Bapak kan ahli hukum. Aku pengen dari Pak Marzuki Ali yang politisi. Persoalan kita ini soal penegakan hukum juga yang jadi masalah. Apa Bapak setuju bahwa Kemensos itu tidak melaksanakan tugasnya? Seperti kata Pak Sudaryatmo. Bisa saja tidak melakukan tugasnya. Begitu. Nyatanya tadi disampaikan yang tidak berizin bisa beroperasi kok, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Iya kan laporan ada, walaupun itu riset tujuannya kan, bukan sifatnya memang tugas daripada YLKI. Hanya riset saja, tetapi apapun juga informasi itu harusnya dilakukan tindak lanjut. Oleh? Tadi disampaikan izin dari Kemensos, kalau izin dari Kemensos artinya Kemensos yang mengawasi. Kalau melanggar aturan Kemensos cabut izinnya. Jadi menurut Bapak, Kemensos yang kurang melaksanakan tugasnya? Dalam hal ini Kemensos nggak melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan tugasnya. Nah, moratorium itu yang saya kritik keras. Karena apa? ACIT ini lembaga besar. Ya. Bukan lembaga ecek-ecek, dia punya karyawan 1.000 lebih. Ya. Untuk di Indonesia. Ya. Belum lagi ada di hampir 50 negara. Ya. Jadi bukan lembaga ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ini. Artinya harus dikendalikan, harus dipelihara ini. Dan kalau ada orang yang melakukan tindakan pidana, ini saja yang diambil. Jangan lembaganya dibubarkan. Jangan lembaganya. Artinya apa? Kemensos harus tahu hal seperti ini. Oke Pak Teuku, langkah apa berikutnya Anda lakukan untuk membela klien? Oh, maksimal Bang. Yaitu apa? Maksimal. Kami saat ini menunggu apa proses penyidikan di pihak Polri dulu. Sebentar lagi bakal ada tersangka? Ada kemungkinan. Dan perlu bantuan Hotman Paris? Iya, kalau memang abang mau dengan ikhlas ya kenapa enggak Bang? Oke Pak. Welcome Bang. Oh jadi sekarang kasus ACT sudah tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka. Satu hal Bang, perlu Bang ketahui juga ini. Ya, terakhir ya Pak ya. Oke Bang ini.
ini semuanya ini adalah sama kayak Pak Pilon tadi nih. Ini adalah memang target untuk dikorbankan dan korban atau dikorbankan. Pak Ahyudin Bang, Pak Ahyudin klien kami, secara pribadi untuk menjaga ini yayasan ini supaya nggak hancur karena umat, siap untuk dikorbankan dan atau dikorbankan. Terima kasih. Bang. Itulah bahasa klise dari semua pengacara termasuk saya. Oke? Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa selalu nonton yang hot di Hot Room di Metro TV setiap Rabu malam jam 10 malam. Metro TV